Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu mendapatkan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Yang pertama, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu? Mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Maksudnya yaitu keluar dari kubul atau dubur. Adapun keluarnya bisa berupa benda cair atau benda padat. Benda cair itu dikecualikan, yaitu air mani. Jika yang keluar air mani atau sperma laki-laki itu tidak membatalkan wudhu, tapi itu berupa hadas besar, harus mandi junub atau yang sudah kita bahas kemarin yaitu mandi wajib. Tapi jika cuma keluar mani, maka cuma mandi saja, wudhunya tetap sah. Contohnya benda padat seperti cacing atau selainnya, seperti batu ginjal, batu akik, itu bisa membatalkan wudhu. Pokoknya sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu cair ataupun padat. Dan benda cair yang dikecualikan yaitu air mani. Teman-teman, perkara yang membatalkan wudhu selanjutnya yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya.
Maksudnya yaitu tidurnya itu miring atau tidak menetapkan pantatnya di atas bumi. Maka orang yang tidur miring itu bisa kentut karena ketiduran dan tidak menetapkan tempat duduknya di atas bumi. Yang diartikan tidur yaitu kita sudah tidak mendengar sesuatu pun. Ketika seseorang tidur, itu tidak akan mendengar sekelilingnya. Suara-suara di sekitarnya itu sudah tidak bisa didengar oleh orang yang tidur. Tapi jika masih mendengar suara-suara ketika ia tidur, berarti dia belum tidur, tapi cuma mengantuk. Yaitu teman-teman, berarti bagi seorang yang mempunyai wudhu, jika ia tidur tapi tidurnya tidak duduk, atau orang ini tidur dengan posisi miring, maka ia dianjurkan untuk berwudu lagi ketika akan melakukan suatu ibadah. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu zawalul akli atau hilangnya akal. Entah disebabkan apa. Bisa disebabkan oleh karena dia mabuk, atau dia gila, atau dia mempunyai penyakit ayan lalu dia kumat atau penyakitnya kambuh. Jadi yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 3 yaitu hilangnya akal. Ketika ada orang yang sholat, lalu di tengah-tengah sholatnya itu dia gila, disebabkan gila, maka sholat orang tersebut batal. Contoh yang lain, jika ada seorang wanita sedang membaca Al-Quran, lalu dia kambuh penyakit ayannya, maka wudhunya batal. Dan ketika dia sudah sembuh dari ayannya, maka ia boleh berwudu lagi dan melakukan ibadah lagi. Yang dimaksud ayan di sini yaitu bisa kita artikan dengan step. Orang yang mempunyai penyakit kejang-kejang, jika terkena air sedikit, kadang-kadang ayannya itu bisa kambuh. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 yaitu memegang orang lain tanpa ada batasan, tanpa ada pembatas, maka wudhunya batal. Contohnya seseorang laki-laki memegang
perempuan yang bukan mahram, maka wudhu laki-laki ini menjadi batal. Yang dimaksud laki-laki lain dan perempuan lain yaitu perempuan lain yaitu perempuan yang boleh kita nikahi, atau laki-laki lain yang membatalkan wudhu. Jika bagi perempuan itu laki-laki yang boleh kita nikahi. Jadi yang dinamakan dengan mahram yaitu orang yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Tapi jika kita boleh menikahinya, maka itu disebut ajnabiyah atau orang lain, ajnabi. Kalau perempuan ajnabiyah, yaitu jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang saling memegang tanpa ada batasan, seperti tidak memakai sarung tangan dan dia memegangnya menggunakan telapak tangan, maka mereka harus berwudu lagi. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 5 yaitu memegang kemaluan kita atau memegang alat kelamin kita tanpa menggunakan alat halangan, atau kita memegang alat kelamin kita dengan telapak tangan, maka wudhu kita dihukumi batal. Jika kita menggunakan sarung tangan atau sapu tangan, itu kita memegang alat kelamin kita, itu tidak batal. Yaitu teman-teman, penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, maka tolong dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya salam, seiman, secita-cita, dan satu angan-angan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.